Tuan Idris. Breakthrough yang merupakan kerjasama antara Kesana Studio dan Perupa Malaysia. Malam ini kita merayakan program ini sebagai program yang kedua kalinya setelah yang pertama sudah sukses dilaksanakan di Artisari Gallery Kuala Lumpur pada bulan lalu tanggal 27 Oktober sampai 11 November. Tahun lalu sudah menjadi Indonesia Bersama Foundation, ya, dan buat teman-teman support di Kesan, komunitas seniman yang begitu banyak support pada saya, bahwa sekarang kita waktunya adalah untuk berbagi pada proyek Art Exchange program dengan domestik atau international artist. Dan mempersingkat waktu, terima kasih sudah datang, terima kasih teman-teman Malaysia. Dan terima kasih kesempatan waktu pertama Breakthrough untuk kami bisa berangkat ke Kuala Lumpur. Semoga semangat ini bisa diikuti oleh teman-teman lain. Dan pasti teman-teman Malaysia akan selalu support di titik ini. Saya ingin merakamkan terima kasih kepada Leni sekali lagi dan Pak Usut yang bertanggung jawab membawa Perupa Malaysia ini ke Kesan. Dan saya mohon satu tepukan kepada mereka berdua. Dan harapan berikutnya tentu adalah karya seni itu sendiri. Zona Biru akhirnya menawarkan satu poin di mana dinamika individu dan dinamika sosial itu bisa lebur menjadi satu. Akhirnya seniman bebas mengekspresikan apa sih yang damai bagi dia? Community of Lotus. Perempuan, keindahanmu adalah segalanya. Aku impikan bebas. Ayo, mungkin sedikit memperkenalkan kemudian apa sih yang dibuat. Kita ucapin terima kasih dan selamat datang pada semuanya yang dari Malaysia. Kita berbagi apapun di sini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa untuk menjembatani kebudayaan-kebudayaan lainnya. Ya. Apapun teorinya, apapun wacana yang akan dikembangkan, tapi yang pasti karya itu mempunyai bahasa sendiri terhadap apresiasi. Saya pikir nanti kawan-kawan punyalah untuk melihat karya-karya yang ada di sini, pasti mempunyai sesuatu hal yang mudah-mudahan itu menjadi zona biru kita bersama. Saya mau persilahkan Bapak Suwarno Wisetronomo. Kami ingat betul Pak Aris, di Indonesia era Orde Baru ada istilah negeri serumpun. Saya mudah-mudahan tidak keliru istilah saya. Ada negeri serumpun, itu negeri sangat, itu istilah populer. Ada muhibah, ada titian muhibah di televisi kami, selalu ada siaran langsung dengan televisi Malaysia gitu. Artis-artis saling mengisi, kemudian kita bisa bercakap jarak jauh, itu tahun 80 akhir sampai 90-an gitu. 90-an awal. Negeri serumpun malam ini juga menjadi bukti bahwa istilah itu terlampau jauh kalau kita gunakan, tetapi betapa ulang-alik Indonesia Malaysia begitu dekat. Hampir tiap hari kita bisa ketemu teman-teman Malaysia yang ada di Yogyakarta misalnya. Baik inisiasi individu maupun
inisiasi organisasi-organisasi. Saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks kita di Kersan, dalam konteks kita di Yogyakarta, dalam konteks kita di Indonesia, kompetisi itu atau kontestasi itu sudah tidak lagi di antara kita, tetapi sudah melewati batas-batas tiap negeri. Setiap pertemuan adalah ruang kontestasi. Setiap pertemuan antar bangsa adalah ruang kompetisi. Di antara kita yang tidak cukup cakap memanfaatkan situasi itu, menurut saya kita akan terbirit-birit atau terengah-engah. Bahasa Malaysia apa itu? Teragak-agak, ya. Pak Aris langsung tahu apa yang saya maksud terengah-engah itu. Jadi siapapun yang tidak menyadari ada ruang kontestasi, ada ruang kompetisi yang begitu lebar, maksud saya misalnya kita hanya asik dengan percakapan yang untuk urusan seni rupa, tidak meluaskan cara melihat kita, panggung-panggung presentasi kita akan teragak-agak, akan terengah-engah, akan terbirit-birit mengikuti seluruh perkembangan praktek seni maupun perkembangan percakapan seni atau wacana seni. Tentu saja saya sebagai penonton lebih jauh mengaku sebagai pengamat, melihat peristiwa ini sangat senang, sangat gembira. Karena apa? Karena dengan demikian banyak pihak berpeluang membangun ruang-ruang kemungkinan, berpeluang membangun ruang-ruang komunikasi yang bisa tangible maupun intangible, bisa lewat media sosial, dunia maya, atau langsung berinteraksi langsung seperti malam ini yang bisa kita lakoni seperti peristiwa malam hari ini. Nah, dengan demikian menurut saya kata-kata atau pertanyaan apa fungsi seni bagi kehidupan ini, kemudian pernyataan bahwa kesenian atau karya seni atau karya seni rupa merupakan medium atau alat komunikasi yang paling efektif untuk membangun saling pengertian misalnya, tidak saja sekadar retorika, tetapi bisa menjadi kenyataan yang konkret bisa kita alami melalui kesenian. Saya percaya ini pernyataan klise dikatakan siapapun, tapi saya tetap meyakininya bahwa melalui kesenian, melalui seni rupa, kita bisa membangun saling pengertian, mengatasi seluruh mengatasi problem-problem lain, taruhlah peristiwa politik, peristiwa ekonomi, terutama tentu saja peristiwa politik yang sering membuat di antara negara manapun kalau terjadi friksi, terjadi tegangan-tegangan. Kesenian mencairkannya, kesenian melumerkannya, kesenian membangun pengertian-pengertian di atas segala-galanya. Hal itu semakin meyakinkan saya, meyakinkan kita semua bahwa kesenian sesungguhnya sedemikian rupa membantu atau meningkatkan derajat peradaban kita. Jadi ini pengantar saya untuk peristiwa malam ini, untuk mengantar pameran dengan topik yang keren, breakthrough. Kemudian dengan tema pameran tadi Bayu mengatakan zona biru. Percayalah Bayu, tak ada zona yang sepenuhnya aman. Jadi Anda jangan terlalu yakin dengan mengatakan biru kemudian menjadi aman. Tak ada zona yang aman sepenuhnya. Justru sebetulnya yang harus diciptakan adalah zona yang penuh ranjau, yang penuh tantangan, sehingga setiap seniman mampu berkelit dan mampu menghadirkan diri dengan luar biasa. Saya kira ini tantangan kita bersama
mencari zona aman itu menjadi mundur, tapi mencari zona yang penuh rancu dan penuh tegangan, saya kira itu akan membuat kita juga penuh etos yang. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Kersan Art Studio, kepada Leni Latnasari, kepada Lisan Organizer, kepada Bayu Kurator, kepada Pak Aris Presiden seniman-seniman Malaysia yang kali ini hadir di Jogja. Saya ucapkan selamat. Pameran ini mudah-mudahan menuai percakapan yang bagus, menuai sukses dengan diskusi yang lebih semarak. Amin ya Allah. Saya mohon kepada seluruh seniman untuk naik. Atas izin hadirin sekalian yang meramaikan forum pada malam hari ini, juga atas izin teman-teman seniman yang berpameran pada malam hari ini, mari pameran ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama resmikan pameran Breakthrough Zona Biru pada malam hari ini. Negeri paling benar, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, saka zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Tabur wis ditabur suling wis muni, holo wis kontol baris. Ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati. Utawa mati manunggal karya Gusti, menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan, tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi, tradisi hidup di tengah modernisasi. Rakyat penjajah desa milang kori, nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Tetap wong Jawa, upama cakap, ora ninggal jarak, para bumi sing lair, dhewe kang tansah kelingan. Ing asosong tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani, holo pes kontrol baris, ayo dadi siji. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, jangan ning kene, wis buktekake. Jogja istimewa bukan hanya untuk dirinya, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa, istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, tetap istimewa, Jogja istimewa untuk Indonesia. Jogja, Jogja, tetap istimewa,
Zona biru merupakan sebuah representasi dari relationship yang dibangun oleh seniman Indonesia dan seniman Malaysia yang menampilkan karya-karya seni rupa. Mungkin prosesnya tetap menjadi sangat individual dan kekaryaan, karena kekaryaan adalah proses personal. Cuman ada hal-hal yang sangat mengimplikasi ke arah sana, yaitu adalah ikatan sosial, kemudian hubungan psikologis yang kadang tidak bisa kita gambarkan menjadi satu hal yang sangat spesifik. Sebagai contoh misalnya, kegiatan pameran seni rupa akhirnya menjadi sebuah kegiatan kebudayaan, di mana setiap seniman dan menjalin proses relationship, berteman, kemudian membangun sesuatu dan melakukan aktivitas seni lainnya. Kedepannya tentu itu menjadi harapan. Saat kita berbicara tentang Indonesia, Asian art atau international art, saya pikir kedepannya harus tetap dibuat sebuah pola-pola komunikasi yang saling silang antar budaya, bagaimana saling membangun. Mencari persamaan tentu didasari oleh menyadari bahwasanya kita berbeda. Perbedaan adalah poin pertama kita untuk mencari kesamaan, untuk membangun seni rupa Asia khususnya. Kemudian harapannya sih ke depannya zona biru setelah event zona biru, kawan-kawan tetap melanjutkan proses di mana aktivitas mereka akan saling mungkin satu-satu, dua-dua secara individu ataupun komunal. Setahun lalu ya, itu berbicara cukup menarik dan pasti menantang satu event atau art chance atau art program atau kolaborasi, mungkin lebih pada dialog understanding dari dua negara. Dari yang aku amati sebenarnya art atau seniman itu sangat bisa menjembatani satu kolaborasi. Bukan berarti kolaborasi harus satu karya dengan dua seniman atau sesuatu yang kerja bersama, tapi maksud dari kerja bersama itu ada banyak. Ada kerja dalam satu pemikiran, ada kerja sama dalam satu konsep, ada kerja sama antar komunitas, dan berupa yang di KL dengan Kersan Art Studio atau lebih pada Indonesian Kersan Art Foundation, dan itu sudah melakukan dari setahun lalu. Jadi menurut saya sekarang ini pembuktian terakhir bahwa setelah dari KL kita bisa juga buat di Jogja, dan apresiasi dari teman-teman yang ada di sini luar biasa. Dari yang datang dari kurator, penulis, seniman, komunitas, dari kota yang berbeda, dari apa itu semua ada di sini. Karena inilah makna dari kolaborasi pengertian kebudayaan, kolaborasi pengertian art, dan kolaborasi bagaimana kita menciptakan struktur persahabatan untuk dua negara. Dan bagi aku ini sangat efektif, dan aku cukup proud to berupa yang bisa memulai breakthrough pada pakem itu pada poin-poin di mana itu bisa jadi pertanyaan, bisakah, tidakkah, tapi kami melakukan dan kami bisa. Thank you berupa, dan sekali lagi ini nggak boleh lepas dan ini tidak boleh putus, karena pengertian atau mencerna pada persahabatan ada banyak cara, dan kita sebagai seniman disinilah cara kita. Dua kebudayaan bersatu, tidak ada perbedaan. Kita manusia semua sama. So congratulations. Bagus sekali ya, karena di samping kerjasama secara visual, secara emosional juga akan terjalin dengan bagus kan. Jadi pelan-pelan akan, sementara ini kan hubungan Indonesia dan Malaysia kan agak terjadi gap gitu kan. Dengan seni kita bisa melakukan hal-hal yang bisa mencairkan, menyatukan kembali satu rumpun, bisa menyatu kembali gitu kan. Dengan seni kita bisa bebas berekspresi, dan itu akan menjadi bagus sekali. Antara Rupa Malaysia dan Indonesia kan penting. Satu hal yang penting dilakukan untuk berkesinambungan, karena jarang
jarang melakukan itu. Mungkin di kesenian lain ada ya, performan, pertunjukan, musik mungkin sudah pernah terjadi. Untuk seni rupa belum pernah terjadi. Ini penting, untuk ini awalnya bagus. Ya, ada terlihat persamaan mungkin dari style, dari nuansa warna-warna karya itu ada kesamaan. Ketika terlihat memang satu rumpun. Ada karakter, kalau orang Eropa pasti karya warna yang muncul pun ada memperlihatkan karakter Eropa. Ini seniman Eropa, ini Asia Timur, ini Asia Tenggara. Seperti kita, Indonesia, Malaysia, style karya nggak jauh beda. Kalau untuk painting ya, tapi kalau untuk yang lain mungkin ada perbedaan tergantung. Karena di Malaysia yang kita kerjasama ini banyak kan half time artis ya. Kita ada full time. Usaha ini satu usaha yang baik. Saya percaya sebelum ni sudah ada kolaborasi antara negara-negara lain dengan Yogyakarta, sudah ada. Ini legasi yang kita teruskan untuk generasi muda akan datang. So di kesinambungan, bagi saya ni kesinambungan untuk generasi akan datang. Tentang isu-isu yang lain tu, ASEAN tetap menerapkan nilai harmoni. Jadi walau apa pun yang berlaku, kita ada jiran-jiran tetangga yang perlu saling hormat menghormati dari segi apa jua keadaan, dari segi kebudayaan, kesenian, kekhususan kesenian tu tak jauh bezanya. Jadi ini harus diterapkan, digembar-gemburkan, dinaik tarafkan di kalangan kita juga. Keakraban, keharmonian di ASEAN ni akan membawa kita lebih lagi ke luar. Dengan kata lain, kita bukan berada dalam kelompok kita saja, tapi sebelum kita keluar tu, kelompok kita tu perlu jalinan yang kukuh, yang kuat. Dan saya anggap kesinambungan ni satu jalinan yang luar biasa, yang perlu diteruskan, kesinambungan daripada generasi dahulu, sekarang dan akan datang. Kerana saya seorang pelukis wanita lah terutamanya, saya rasa saya ingin majukan diri lagi, ingin memecahkan tradisi selalunya kalau di negara sendiri saja kan. Jadi saya melihat Yogyakarta ni adalah pusat seni yang sangat banyak boleh membantu pelukis untuk terus maju, dan itu memang peluang yang sangat besar bagi saya sendiri, memang sangat besar dan sangat membantu. Keseluruhannya apa yang aku lihat bukan nak dikatakan untuk mencari nama untuk pameran di Indonesia walaupun betul. Oh wow, pameran di luar, tidak. Sebenarnya kita ingin mencari satu pengalaman baru di mana kita berkarya di tempat kita sendiri, tapi yang hanya lihat adalah golongan-golongan kita sendiri. Dengan adanya kita berkarya di tempat orang, hasil karya kita dilihat dan diberi komentar, diberi komen. Jadi dengan itu secara tak langsungnya ilmu kita akan bertambah, di mana ilmu kita ada yang dikritik, ada yang diberi pujian. Jadi yang itu yang bagi saya nama, yang pentingnya ilmu yang kita dapat. Itu ya yang saya ilmu. Tapi di tempat sini kita tak dapat ilmu. Dapat, tapi di golongan kita hanya menjaga nama, menjaga hati. Oleh itu beri yang baik-baik aja. Tapi kalau di sini mereka tak kenal kita, tapi mereka berani bersuara. Mereka bersuara jelek ini. Bagi aku yang jelek tu apa yang jelek dan kenapa? Sepanjang pengalaman mengadakan pameran kat luar ni adalah satu pendedahan ataupun satu jalan pada semua pelukis muda untuk melihat peranan mereka dalam masyarakat, bukan sekadar untuk maksudnya bukan sekadar untuk kata orang untuk melukis, tetapi mereka adalah sebagai
wakil ataupun duta untuk memperkenalkan atau memperkenalkan atau mempromosi karya-karya tempatan di luar dan kemampuan pulih kita dengan semangat dan sokongan daripada persatuan-persatuan adalah satu usaha yang bagus untuk dijadikan contoh kepada generasi muda terus berani untuk berkarya. Tapi dalam masa yang sama kita perlukan sokongan daripada badan-badan yang berkaitan untuk merancangkan lagi perkembangan idea-idea ataupun melaksanakan tujuan seni dalam masyarakat dan tujuan seni untuk membangunkan sebuah negara dengan menjadi duta kecil untuk mempromosi Malaysia keluar. Buat saya ini awal yang sangat bagus, tidak hanya untuk yang terlibat saja, tapi juga untuk perkembangan serupa baik di Malaysia sendiri atau di Indonesia. Jadi kita perlu melihat satu sama lain, bagaimana sih perkembangan serupa di Malaysia, bagaimana sih perkembangan serupa di Jogja, apa yang bisa kita tukar, apa yang bisa kita isi. Jadi saya melihat ini sebuah langkah untuk saling menguatkan sebagai dari Asia Tenggara. Saya pikir untuk langkah-langkah berikutnya itu memang tidak bisa sekali event untuk sampai pada tujuan yang kita mau, tapi minimal kita sudah memulai satu langkah yang baik dan kedepannya tinggal apa yang akan kita buat dari depannya. Entah itu nanti bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain atau kita buat program yang lebih bukan lebih serius, tapi jangka waktunya mungkin lebih berkala seperti itu untuk dia menjadi sebuah kekuatan kemudian gitu. Jadi kita bisa melibatkan banyak pihak, sponsor atau banyak pihak yang bisa kita libatkan ketika kita sudah cukup kuat. Jadi kalau hanya sekali dua kali saya pikir mungkin oke untuk di awal, tapi kalau bisa berlanjut akan lebih baik, bisa berkala akan lebih baik. Jadi di situ ada keseriusan baik untuk yang terlibat ataupun nanti yang akan bergabung. Ya, mungkin bisa sebagai penraju macam yang menguruskan Kersan Art Studio, mungkin bisa mendapat komentar-komentar daripada pengunjung tadi. Ada apa yang bisa dapat rumuskan daripada komentar-komentar? Komentar-komentar sebenarnya saya tidak terlalu banyak mendengar secara langsung, tapi saya hanya mengamati. Jadi yang dari jumlah mereka yang datang itu terbilang ramai, antusias mereka untuk ingin tahu apa sih yang terjadi di sini, apa sih yang sedang kita buat. Yang saya pikir mereka tidak hanya melihat ini sebuah pameran, tapi peristiwa itu tadi. Jadi mereka ingin menjadi saksi untuk pertemuan ini. Jadi tidak hanya sebatas lihat karya, mereka pasti tahu pameran ini kan bicara tentang memamerkan karya dari seniman Indonesia atau seniman Indonesia, tapi ada hal lain saya pikir yang bisa mereka lihat gitu, yang begini cara membangun bersama, dia tidak harus sendiri. Jadi yang kalau mau mulailah seperti menurut saya seperti itu. Jadi kalau hanya membandingkan karya ini lebih bagus dari seniman ini, itu tidak akan selesai. Tapi untuk sebuah awal, sebuah program seperti ini layak untuk mereka lihat secara bersama. Mencoba saling memahami karena kita dua budaya, jadi kita dapat untuk saling memahami, saling mencoba mengerti, saling mengerti dulu, ya, terus mencoba untuk ada mencari sesuatu yang lain dari yang dapat dari ini. Jadi lebih kecenderung kalau aku ke wilayah ilmu rasa. Jadi ilmu rasa itu cenderung bukan ilmu visual tapi ilmu rasa. Jadi kita coba berkesenian dengan rasa. Jadi bukan hasil visualnya tapi hasil proses. Ya, jadi prosesnya kayak gini tadi aku mencoba untuk saling memahami. Ya karena yang saya dapat sih
kita mendapat teman baru, terus mungkin bisa sharing sama untuk ke depan nanti ya. Maksudnya mungkin bukan batas di sini aja, mungkin pas besok-besok ketemu di mana atau apa kita bisa bekerja sama lagi atau sharing tentang seni atau gimana, ibaratnya kita bisa upgrade karya lagi kan, ibaratnya mungkin yang sekarang oke seperti ini tapi kita bisa tingkatin lagi karya, mungkin ya bisa kita sharing seperti itulah untuk ke depan nanti ya.